Main game di smartphone terlihat semakin populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut juga didukung dengan kemunculan banyaknya smartphone yang membawa spesifikasi mumpuni untuk aktivitas gaming harian, seperti punya layar yang luas, performa cepat, hingga ketahanan baterai super awet. Nah, kalau misalkan sebelumnya Nidya udah membahas deretan handphone gaming di kelas harga 2 jutaan, kali ini Nidya akan sedikit naik lagi dengan kategori ponsel yang lebih powerful, yaitu HP gaming 3 jutaan terbaik untuk tahun 2023. Penasaran? Mending kita langsung masuk aja ke scene berikut. Masuk ke HP pertama yang Nidya rekomendasiin kali ini ada Redmi Note 11 Pro 5G. Mungkin ada yang langsung kurang sepakat ya sama pilihan Nidya dan lebih memilih Poco X5 5G. Cuma nih, menurut Nidya HP ini menawarkan sesuatu yang lebih untuk mendukung performa gaming dibanding Poco X5 5G. Poin yang Nidya maksud adalah proses pengecasan dari Redmi Note 11 Pro 5G yang hampir 2 kali lebih cepat berkat kepala charger 67 watt berbanding cuma 33 watt di Poco X5 5G. Terkait performa gamingnya, mungkin bakal Nidya mulai dari yang paling ringan dulu kali ya, yaitu Mobile Legends. Dilansir dari channel The G Vlog Stories nih, Redmi Note 11 Pro 5G mampu mainkan Mobile Legends di settingan refresh rate high dan di grafis ultra. Dalam video berdurasi hampir 10 menit tersebut, Nidya sama sekali nggak nemuin adanya frame drop sama sekali pas dipakai main. Pindah ke PUBG Mobile, terlihat dari channel Infoful yang bisa mainin game ini di settingan balance ultra. Pada saat dipakai main di mode arena, frame rate yang didapat di settingan ini stabil di angka 38-40 fps. Sedangkan di mode klasik, data yang didapat agak sedikit turun ke 36 fps. Masih dari sumber yang sama, terlihat kalau Redmi Note 11 Pro 5G ini nyaman banget buat dipakai main Call of Duty Mobile. Hal ini langsung terlihat dari settingan grafisnya yang bisa sampai high max ataupun very high untuk grafis dan frame rate-nya. Hasilnya pun pas dipakai main ternyata masih cukup mulus loh, meskipun ya FPS yang didapat belum stabil di 60 fps, tepatnya di kisaran 46 fps di mode multiplayer. Sementara pas dipakai di Battle Royale, frame rate-nya kembali turun di kisaran 30-an fps. Sementara pas dipakai main Genshin Impact, HP ini bisa main di settingan high 60 fps dengan cukup lancar. Gameplay terlihat cukup mulus meskipun rataan frame rate yang didapat di kisaran 24 fps. Waduh, baru produk pertama aja kesannya udah menjanjikan banget ya. Buat kamu yang tertarik untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 Pro 5G terupdate ada di scene berikut. Lanjut ke rekomendasi kedua dari Nidya, kali ini ada iQOO Z7X. Smartphone ini sendiri sebenarnya udah sempat Bang Bewok unboxing sekaligus gaming tas ya. Kalau kamu kepo video lengkapnya, bisa langsung cek aja ke channel YouTube kita di playlist unboxing. Nah, dari pengujian awalnya nih, Bang Bewok sebelum tes main, doi sempat ngetes Core Antutu versi 9 yang berhasil didapat oleh iQOO Z7X ini. Hasilnya ponsel sub-brand gaming Vivo ini mampu menghasilkan skor mencapai 414.649 poin. Sementara pas doi juga cek paket 3D Mark di pengetesan Wildlife, kali ini bisa menghasilkan skor sekitar 1.204 poin. Game pertama yang langsung Bewok cobain adalah Genshin Impact, di mana HP ini langsung disetting untuk main di settingan rata kanan highest 60 fps. Overall, sepanjang dipakai main sama Bewok nih, hasilnya masih lancar jaya loh, gak ada lag sama sekali. Cuma ya untuk FPS yang didapat ini mungkin di kisaran 30-40an fps lah ya, gak bakal tembus ke 60 fps. Lanjut ke game kedua, Bewok juga nyobain main game PUBG Mobile, di mana di game ini iQOO Z7X mampu dimainkan di settingan HD High ataupun Smooth Ultra. Sepanjang main game PUBG pun Bewok nggak terlihat ngeluh sama sekali nih guys, yang artinya pengalaman gaming PUBG dia di HP ini masih termasuk nyaman-nyaman aja. Nah, buat kamu yang kepo sama spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, bisa kamu cek di scene berikut ini. Produk ketiga yang Nidya rekomendasiin sebagai HP gaming 3 jutaan terbaik adalah Samsung Galaxy M33 5G. Hal tersebut langsung tergambar dari skor Antutu versi 9 yang dihasilkan, mencapai 409.251 poin. Pada saat dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini mampu dipakai main di settingan maksimal di settingan Smooth High atau HD High. Meskipun dari sisi settingan terlihat B aja, cuma terkait experience gaming yang didapat, Samsung Galaxy M33 5G ini berhasil dipakai main dengan FPS yang stabil
stabil di 29-30 fps. Tingkat kestabilan ini bahkan bukan cuma pas di mode arena ya, tapi juga masih bisa stabil dirasakan di mode klasik. Lanjut ke game mirip-mirip, yaitu Call of Duty Mobile. Di sini barulah HP ini terlihat lebih manusiawi untuk dipakai main game, dimana kita bisa main di settingan medium very high ataupun low max. Nah, untuk settingan medium very high, untuk mode multiplayer mampu dimainkan di rata-rata 60 fps dengan sangat stabil. Sedangkan pas dipakai main di mode Battle Royale, hasil FPS yang didapat sedikit turun ke rata-rata 38-41 fps. Gimana dengan Genshin Impact? Sayangnya kalau ini dia harus jujur sih, kalau bisa kalian pindah ke smartphone lain aja ya, karena meskipun cuma dimainkan di settingan low 60 fps aja, experience gamingnya kelihatan sama sekali nggak maksimal dan nggak bakal nyaman buat dipakai main lama-lama. Tapi buat kamu yang tetap tertarik, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M33 5G terupdate ada di scene berikut. Kalau tadi nih dia udah rekomendasiin Redmi Note 11 Pro 5G, kali ini ada versi terbarunya yaitu Redmi Note 12 Pro. Kira-kira performa gamingnya bakalan lebih oke nggak ya dibanding dengan Redmi Note 11 Pro 5G tadi? Langsung aja kita bahas. Untuk game Mobile Legends, settingan grafis game yang bisa dimainkan masih sama nih kayak sebelumnya, dimana bisa dimainkan di settingan grafis ultra dan frame rate high, dengan experience gaming yang masih terbilang sama-sama maksimal. Pindah ke PUBG Mobile, di sini untuk settingan grafisnya juga masih sama, yaitu smooth ultra ataupun HD high. Rataan FPS yang didapat pada saat dipakai main di mode klasik pun terlihat juga masih ada di atas 35 fps dan tergolong masih sangat playable. Untuk main Call of Duty Mobile, kali ini juga lagi-lagi masih sama kayak di Redmi Note 11 Pro 5G yang bisa dimainkan di settingan very high ataupun high max. Rata-rata FPS-nya pun masih sama-sama di angka 30-an fps nih, dengan kondisi sesekali frame drop ke 26 fps pas lagi battle. Namun sayangnya nih, entah kenapa pas dipakai main Genshin Impact di settingan low 60 fps, hasilnya Redmi Note 12 Pro ini cuma bisa dapat di rata-rata belasan sampai 20-an fps aja. Kira-kira menurut kamu apa ya alasannya kok bisa Redmi Note 11 Pro ini tidak bisa melebihi performa gaming dari Redmi Note 11 Pro 5G? Coba komen di bawah ya. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 12 Pro terupdate ada di scene berikut. Untuk produk kelima yang Nidia rekomendasi ini, kita agak sedikit mundur ke Realme 9 Pro. Kenapa Nidia masih rekomendasiin HP ini di harga 3 jutaan? Alasannya simple sih, murni karena performa Realme 9 Pro ini yang masih sangat mumpuni untuk harga mulai dari 3,3 juta aja. Bahkan nih di harga tersebut, kamu bisa dapetin HP dengan skor Antutu versi 9 mencapai 402.061 poin. Kita sendiri udah pernah secara langsung nyobain performa si Realme 9 Pro ini, dan bisa dibilang secara overall performanya sama sekali nggak mengecewakan. Terus gimana dengan gamingnya? Afif secara langsung nyobain 2 game di Realme 9 Pro ini, yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends, settingan maksimal yang bisa dimainkan adalah di frame rate high dan grafis ultra. Sepanjang gaming di sini terlihat sama sekali nggak mengalami frame drop ya, dan mungkin bisa ada di kisaran 58-60 fps. Sementara untuk PUBG Mobile, di sini terlihat performanya masih mirip-mirip dengan keempat smartphone sebelumnya, di mana Realme 9 Pro ini bisa memainkan PUBG Mobile di settingan maksimal Smooth Ultra atau HD High. Hasilnya pun juga sama ya, Afif sama sekali nggak nemuin masalah ataupun frame drop parah pas mainin PUBG Mobile di smartphone ini. Nah, buat kamu yang kepo sama performa Genshin Impact kayak gimana, kan Afif nggak nyobain nih, dia terpaksa nyari dari channel lain, dan hasilnya ternyata pas dipakai main di low 60 fps, Realme 9 Pro ini masih cukup lancar dimainkan dengan rataan 38-40 fps pada saat fight dengan musuh dan bisa mencapai 50-an fps pada saat explore map biasa. Jadi menurut Nidia sih dengan performa seperti ini wajar sih kalau harganya baru turun dikit banget dan cenderung stabil. Untuk spesifikasi dan harga Realme 9 Pro terupdate ada di scene berikut.
Lanjut lagi nih ke produk yang bisa dibilang paling anget, yaitu Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, Bewok juga udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bewok sampai 3 kali nih. Dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Kalau gitu terkait performa gamingnya, gimana ya? Well, ini nih dia bilang termasuk yang paling oke nih. Karena untuk Mobile Legends aja, settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 fps, di sini Bewok juga sama sekali nggak menemukan kendala ataupun patah-patah sama sekali. Pas doi pakai Poco X5 Pro ini buat main Genshin Impact lama-lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa. Meskipun ya saran dia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Namun sayangnya nih, meskipun performa gamingnya oke punya, buat kamu yang mementingkan update Android, mungkin poin ini bisa jadi deal breaker. Karena Poco X5 Pro ini masih berbasis Android 12, di saat ponsel lain bahkan yang lebih murah udah ada yang pakai Android 13. Untuk spesifikasi dan harga Poco X5 Pro terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Kalau misalkan kamu punya budget 3,9 jutaan, menurut Nidia sih nggak perlu lagi ya ke produk terakhir ini, karena Poco X5 Pro tadi udah OP parah. Tapi kalau misalkan kamu punya budget 3 jutaan kecil, maka Infinix Note 30 Pro ini adalah smartphone gaming paling tepat yang bisa kamu pilih, at least sampai video ini dibuat. Ya meskipun balik lagi ya, karena chipset Helio G99 nggak bisa dibandingin sama sekali dengan Snapdragon 778G. Cuma terkait performa gamingnya masih sangat mumpuni, mulai dari PUBG Mobile yang bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan rataan FPS yang cukup stabil dan jarang frame drop. Terus untuk Call of Duty Mobile bisa main di settingan defaultnya yaitu medium high dan bisa dapat frame rate yang amat sangat smooth. Sampai ke Genshin Impact di low 60 FPS dan masih cukup playable buat dimainin. Nah, jadi di antara 7 HP yang direkomendasiin kali ini, kamu lebih pilih yang mana nih? Atau justru kamu ada pilihan lain? Feel free untuk diskusi bareng di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 30 Pro ada di scene berikut guys. Sekalian Nidia izin pamit ya. Coba lah.